Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyah Handayani, guru SDIT Abata Salahat. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran ADLX yang terintegrasi dengan pembelajaran mendalam pada materi sistem gerak pada manusia di kelas 6 SD. ADLX Introplek terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan prinsip pembelajaran adaptif, refleksi internal, dan pembelajaran mendalam untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, holistik, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari ADLX adalah meningkatkan pemahaman konseptual, mendorong pemikiran kritis dan kreatif, membangun kemampuan reflektif, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan bersifat jangka panjang. Hasil akhir dari pendekatan ADLX Introplek terpadu menciptakan lingkungan belajar yang cerdas, fleksibel, dan mendalam. Adapun tahapan ADLX Introplek terpadu diantaranya telaah, eksplorasi, presentasikan, aplikasikan, duniawi, dan ukhrawi. Dengan tetap menekankan pembelajaran mendalam yang digunakan untuk analisis data belajar peserta didik, rekomendasi materi secara otomatis, pemetaan pola belajar, dan umpan balik real time. Semoga dengan pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya mengerti tentang sistem gerak manusia, tetapi juga dapat menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Bu Guru? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ista'iddu. Ista'idna. Aina ilallahi qabla turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kalista sama Alfa. Untuk Kalista sama Alfa, keterangannya apa, Nak? Izin ya. Bu Guru mau ngecek kerapian kalian dulu. Kira-kira bajunya sudah terkancing semua. Yang perempuan, tali jilbabnya sudah diikat semua. Biar belajarnya lebih semangat. Sudah sarapan semua di rumah, Nak? Sudah sarapan, jadi sudah wangi, sudah mandi. Sekarang kita lihat di bawah tempat duduknya. Kira-kira kelas kita sudah bersih. Tidak ada sampah lagi ya. Sudah siap untuk belajar. Bu Guru mau tanya, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Ya, Naila? Materi sebelumnya tentang peredaran darah besar dan darah kecil. Iya, kemarin kita belajar tentang peredaran darah besar dan darah kecil. Oke, di sana ada video seorang laki-laki yang mengilustrasikan seandainya kalau tulang kita ini lepas dari tubuh. Kira-kira apa yang terjadi kalau tubuh kita nggak ada rangkanya? Ada yang bisa bantu? Ya, Nanda Fahri? Tubuh tidak memiliki bentuk, kelihatan dari gambarnya ya. Tiba-tiba rangkanya keluar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung jatuh seperti baju yang dilemparkan ke lantai, tidak ada bentuk. Ada yang lain? Ya, Ananda Raisa? Tubuh tidak bisa bergerak. Ya, kira-kira kalau udah kayak gini bisa bergerak nggak tubuhnya? Nggak bisa, karena rangkanya sudah lepas dari tubuh. Tujuan pembelajaran
Yang pertama itu kalian atau peserta didik mampu memahami dan menjelaskan fungsi rangka dan otot sebagai alat gerak manusia. Lalu yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan kerja tulang, otot, dan sendi dalam menghasilkan gerakan. Jadi untuk hari ini, dua tujuan ini harus tercapai agar kalian memahami tentang sistem gerak manusia. Kayak gini. Pura-pura mancing ya, berarti potong, 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 tutus. Oke, tangan dua. Ya, pukul. Oke, belum selesai, masih ada tahap berikutnya. Tepuk. Oke, nari supersonik. Lompat, lompat. Iya, lompat. Lompat. Kemarin. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita komitmen dulu. Kalau di kelas kita selama pembelajaran sistem gerak manusia nggak boleh apa aja. Yang pertama apa? Nggak boleh ngobrol, Bu, selama pembelajaran. Yang kedua, nggak boleh keluar masuk ya. Yang ketiga, menghargai siapa yang ngomong di depan, baik guru maupun teman. Nanti jangan lupa kasih apresiasi untuk temannya yang maju ke depan. Jadi ada 4 kesepakatan kelas dulu yang harus kita pahami sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Di sini terdapat 2 macam organ gerak manusia. Tanpa adanya gerak aktif, tulang akan tetap diam. Kalau alat gerak aktif, di situ otot. Kalau kalian yang laki-laki sudah dewasa, nanti mau nge-gym, mau ngelatih otot, makan protein, nanti ototnya akan tumbuh. Yang perempuan juga bisa menumbuhkan otot. Otot itu yang menul-menul di sini ya. Perutnya yang kotaknya ada 6, bukan yang kotaknya ada 1. Kalau kotaknya ada 1 itu berarti buncit ya. Jadi otot itu adalah suatu senyawa kimia. Kenapa senyawa kimia? Karena nanti ada protein dan senyawa lainnya yang membentuk otot. Sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Kita sudah bagi kelompok. Di sini ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok otot. Kelompok kedua itu kelompok tulang. Kelompok 3 itu kelompok sendi. Kelompok keempat itu kelompok rangka. Kelompok 5 kelompok syaraf. Bu Guru bagikan LKPD-nya ya sesuai jumlah kelompoknya. Bu Guru ada video lagi. Ini masuk ke tahap orientasi. Ya, kalian perhatikan dulu agar nanti bisa sinkron sama LKPD-nya. Silakan perhatikan video berikut ya. Di sana ada beberapa aktivitas manusia dari video ya. Kalian sudah mengamati video, jadi kita masuk ke tahap merumuskan masalah berdasarkan video tadi. Kita masuk ke tahap merumuskan masalah, nanti kalian silakan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan berdasarkan video. Bu Guru bantu tulis di sini untuk merumuskan masalah sesuai video tadi. Ada yang bisa bantu? Kira-kira pertanyaan pertama yang muncul dari video tadi ya, Ananda Gio? Nah, apa fungsi rangka bagi tubuh manusia? Apa? Ini untuk rumusan masalah yang pertama. Setuju nggak dengan pertanyaan Gio? Sesuai nggak dengan video? Oke, sesuai. Terima kasih Gio. Hebat, keren semua ya. Lanjut, ada rumusan masalah pertanyaan kedua? Ya, Ananda Marsha? Bagaimana otot bekerja dengan tulang? Ini rumusan masalah yang kedua. Yang ketiga? Ya, Ananda Radika? Mengapa sendi memiliki gerakan yang berbeda? Jadi untuk kerumusan masalah ini ada 3 pertanyaan ini. Kamu buka lagi LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Kita masuk ke tahap mengajukan hipotesis pertama. Tadi kita sudah lihat video, temannya sudah merumuskan masalah. Hipotesis itu dugaan. Dugaan apa yang bisa kita ambil berdasarkan rangka manusia. Bisa juga misal kamu lihat tadi ternyata rangka itu cuma jadi penopang, ya enggak? Otot ya untuk bergerak, itu hipotesis awal. Tapi nanti kita buktikan berdasarkan kamu mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Selama mengerjakan diskusi, jadi semuanya bergerak, membantu temennya. Kalian bisa mencari dari buku IPAS atau dari sumber yang lain ya. Silakan nulisnya bergantian, diskusinya bersama-sama. Bu Guru
keliling ke setiap kelompok sambil menilai observasi formatif kalian. Jadi Bu Guru tetap menilai satu-satu walaupun kelompok berdasarkan penilaian observasi yang Bu Guru lakukan. Boleh dimulai ya, silakan. Silakan diisi LKPD-nya. Silakan diisi. Yang ini dibuka-buka bukunya ya. Ya, silakan. Bergantian menulisnya ya. Oke, silakan didiskusikan. Ya, bukunya di halaman berapa itu? Nah, ini juga ada gambar ya. Iya, itu ada tuh. Ini udah di nomor 3. Kelompok yang ladies sudah di nomor berapa? Nomor 1. Ya, bergantian ya. Silakan didiskusikan. Oke, kita lihat kelompok mana yang lebih dulu tampil. Kita start ya. Lihat kelompok. Oke, kelompok sendi. Silakan didengarkan dulu teman-temannya ya. Temannya maju. Sendi bergerak dan tulang menopang. Oke. Kita tubuh melawan gravitasi untuk menghasilkan lompatan. Ya. Lanjut. Tuliskan 3 fungsi otot pada manusia. Alat gerak aktif. B. Memberi bentuk dan menjaga postur. C. Menghasilkan panas tubuh. Kesimpulan dari kelompok 3 dari hipotesis awal tadi berarti apa? Ya, Raisa. Nanda Raisa boleh. Kesimpulan, jadi sistem gerak manusia hanya bisa berjalan baik jika tulang, otot, dan sandi bekerja bersama-sama. Ya, jadi ternyata hipotesis awal tadi ada sedikit revisi ya. Bukan hanya rangka dan otot, tetapi juga ada sendinya. Silakan duduk kembali untuk kelompok sendi. Kita kasih apa untuk kelompok yang sudah maju? Tepuk, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Kelompok tulang. Oke, silakan maju kelompok tulang. 1. Alat gerak aktif. Menghasilkan panas tubuh. 3. Memberi. Kesimpulan dari kelompok 2 apa? Berdasarkan hipotesis siapa? Ya. Kelompok 2 kesimpulannya apa? Bisa dibacakan? Kesimpulan untuk kelompok 2. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif yang hanya menjadi penopang. Gerakan tubuh terjadi karena otot sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Oke. Jadi kesimpulannya agak sedikit berbeda dengan kelompok sendi tetapi hampir mendekati sama, yang jelas merevisi dari hipotesis awal. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok tulang, kita kasih apa? Tepuk jempol, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, keren ya, keren. Bagian-bagian dari rangka. Kelompok sendi, kedengaran suaranya? Besarin dikit lagi. Bagian-bagian Nah. Oke, yang pertama rangka apa? Tengkorak yang mana? bagian kepala. Oh, pinter. Yuk lanjut. Tulang bahu yang mana? Yang mana Ziban? Ya, lanjutin. Tulang dada yang mana? Sini. Oke, lanjutin. Tulang rusuk yang mana?
Oke, di sana di mana Ban? Tulang rusuk Ban? Sini ya, lanjut. sehingga tubuh dapat bergerak. Oke, silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, keren. Keren. Jadi inti dari kesimpulan hipotesis kita berubah ya, direvisi. Jadi tulang itu bukan cuma hanya sebagai penopang dan otot bukan hanya sebagai untuk bergerak. Ternyata ada satu lagi apa? Sendi. Apa yang membuat kalian bisa bergerak? Apa yang membuat kita akal hewan bisa berpindah tempat? Bagaimana kita bisa menentukan kaki? Kalau yang rangka tengkorak tadi melindungi apa? Otak. Otak kita itu kan lembut nah ya. Kalau tidak dilindungi dengan rangka tengkorak, apa yang terjadi? Bisa cedera, bisa luka, bisa meninggal. Bu Guru tanya, apakah anak-anak telah memahami materi hari ini? Apakah anak-anak memahami materi hari ini? Iya. Lanjut yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Seru, menyenangkan, apalagi ice breakingnya ya. Kita seolah-olah ikut di dalam videonya. Apa yang membuat perasaan yang timbul ya? Karena tadi banyak ice breakingnya, bisa diskusi sama teman-teman. Mau ice breaking kayak gitu lagi? Mau ya. Oke, di sini Bu Guru ada game evaluasi untuk kalian. Silakan ditulis di kertasnya. Jawabannya cuma per 3 ya, ditulis di kertas masing-masing. Siap ya? Soal pertama. Siap? 3 organ gerak pada manusia. Oke, berhenti menulis. Jawabannya adalah B. Siapa yang betul angkat tangan? Oke, betul semua rata-rata ya. Kita buka soal kedua. Soal kedua, alat gerak pasif pada organ gerak manusia adalah A. Sendi atau B. Tulang? Apa jawabannya? Alat gerak pasif berarti yang nggak bergerak. Jawabannya ya betul, tulang ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Alat gerak aktif. Nah ini yang aktif. Iya, pintar. Jawabannya adalah otot. Lanjut lagi ke soal terakhir. Gambar otot apa ini? Polos atau lurik? Iya, otot lurik. Ore, jadi semua peti kebuka, skornya 5/5 dalam waktu 1 menit. Berarti kalian adalah pemimpin dari mapel hari ini atau dari materi hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang penyakit yang terjadi pada sistem gerak ya. Silakan kumpul LKPD-nya. LKPD-nya kumpul. Ternyata sistem gerak pada manusia itu sudah diatur Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Ada yang bisa bantu Bu Guru bacain artinya? Coba Kirom baca artinya. Kemudian kami jadikan air Nutfah. itu segumpal darah lalu segumpal. Jadi dari Quran surat Al-Mu'minun ini ayat 14 ya. Allah itu sudah menjelaskan bahwa penciptaan kita itu dari segumpal darah, terus dari segumpal darah tadi mau jadi segumpal daging, terbentuklah nanti tulang belulang kita. Terus sudah jadi tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging yang utuh menutup tulang belulang. Jadikan Allah bentuk lain. Bentuk lain di sini bisa jadi bentuk manusia, bisa jadi bentuk hewan ya. Sampai sedetail itu Allah mengatur penciptaan kita ya nak ya. Terima kasih anak-anak Bu Guru hari ini sudah super keren, super baik, super bagus dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa ya, pembelajaran hari ini juga dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.